Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Diahari Suryaningrum selaku dosen pengampu Desain Akuntansi. Kami dari kelompok 5 Desain Akuntansi kelas A ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Gambaran Umum Pemrosesan Transaksi dan Sumber Daya Perusahaan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Wildan dengan NPM 093. Selanjutnya Devi Intania dengan NPM 117. Selanjutnya Cesar Bagus Pradana dengan NPM 139. Selanjutnya Muhammad Alrian Syah Ramadan dengan NPM 282. Selanjutnya Ayub bin Satamadu dengan NPM 283. Selanjutnya Richard Danang Ardiansyah dengan NPM 286. Selanjutnya saya sendiri Raihan Danurwenda dengan NPM 288. Dan yang terakhir Muhammad Khairul Iqbal dengan NPM 291. Pemrosesan transaksi, siklus pemrosesan data. Salah satu fungsi sistem informasi akuntansi yang penting adalah memproses transaksi perusahaan secara efisien dan efektif. Dalam sistem manual atau non-komputer, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang dipelihara di atas kertas. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan relevan disebut secara kolektif sebagai siklus pemrosesan data. Masukkan data. Langkah pertama dalam memproses input adalah menangkap data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan tentang 3 aspek dari setiap aktivitas. Yang pertama, setiap kegiatan yang menarik. Yang kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Yang ketiga, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan. Langkah kedua dalam memproses input adalah memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan otomatisasi data, sumber atau dokumen turnaround yang dirancang dengan baik dan layar anti data. Dokumen dan layar yang dirancang dengan baik meningkatkan akurasi dan kelengkapan dengan memberikan instruksi atau petunjuk tentang data apa yang harus dikumpulkan. Mengelompokkan bagian informasi terkait secara logis berdekatan, menggunakan kotak centang atau menu tarik turun untuk menyajikan opsi tersedia, dan menggunakan bayangan dan batas yang sesuai untuk memisahkan item data dengan jelas. Layar input data biasanya mencantumkan semua data yang harus dimasukkan pengguna. Terkadang layar ini menyerupai dokumen sumber dan pengguna mengisi layar dengan cara yang sama seperti dokumen sumber kertas. Langkah ketiga dalam memproses input adalah memastikan kebijakan perusahaan dipatuhi, seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Misalnya, S dan S tidak ingin menjual barang kepada pelanggan dan tidak membayar tagihannya, atau menjual barang untuk pengiriman segera yang kehabisan stok. Masalah ini dicegah dengan memprogram sistem untuk memeriksa batas kredit pelanggan dan riwayat pembayaran serta status inventaris sebelum mengonfirmasi penjualan pelanggan. Masukkan data secara garis besar dapat dilihat di gambar di atas. Next. Selanjutnya, penyimpanan data. Penyimpanan data buku besar teknik kode. Data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengkodean. Pengkodean adalah penetapan sistematis angka atau huruf untuk item untuk mengklasifikasikan dan mengaturnya. Dengan kode urutan, item diberi nomor secara berurutan untuk memperhitungkan semua item. Setiap item yang hilang menyebabkan kesenjangan dalam urutan numerik. Contohnya termasuk cek yang telah diberi nomor sebelumnya, faktur, dan pesanan pembelian. Dengan kode blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Misalnya SNS mencadangkan nomor berikut untuk kategori produk utama. Contohnya kode produk dari nomor 1 juta sampai 1.999.999, yaitu tipe produknya untuk jarak elektrik. Dan kode produk dengan angka 2 juta sampai 2.999.999 adalah untuk lemari es. Dan seterusnya. Pengguna dapat mengidentifikasi jenis dan model item menggunakan nomor kode. Contoh lain termasuk nomor akun buku besar atau akun yang diblokir oleh jenis akun,
nomor karyawan yang diblokir oleh departemen, dan nomor pelanggan yang diblokir oleh wilayah. Kode grup yang merupakan 2 atau lebih subkelompok digit yang digunakan untuk mengkode item sering digunakan bersama dengan kode blok. Jika SNS menggunakan nomor kode produk 7 digit, teknik pengkodean kelompok dapat diterapkan sebagai berikut, yaitu posisi digit 1-2 pertama untuk menandakan lini produk, ukuran, atau gaya. Posisi digit ketiga yaitu untuk warna. Posisi digit keempat dan kelima adalah untuk tahun pembuatan. Posisi digit 6 atau 7 adalah fitur pilihan. Dengan kode mnemonik, huruf dan angka diselingi untuk mengidentifikasikan item. Kode mnemonik berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah dihafal. Misalnya DRY 300W05 dapat mewakili pengering low end 300, putih untuk W, dry yang dibuat oleh Sears dan 05. Pedoman berikut menghasilkan sistem pengkodean yang lebih baik. Kode harus, yang pertama, konsisten dengan penggunaan yang dimaksudkan, yang mengharuskan perancang kode menentukan keluaran sistem yang diinginkan sebelum memilih kode. Yang kedua, memungkinkan untuk pertumbuhan. Misalnya, jangan gunakan kode karyawan 3 digit untuk perusahaan yang berkembang pesat dengan 950 karyawan. Yang ketiga, buatlah sesederhana mungkin untuk meminimalkan biaya, memfasilitasi menghafal dan interpretasi, dan memastikan penerimaan karyawan. Yang terakhir, konsisten dengan struktur organisasi perusahaan dan lintas divisi perusahaan. Bagan akun. Contoh pengkodean yang bagus adalah bagan akun, yang merupakan daftar nomor yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar. Nomor rekening ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam rekening yang benar. Mereka juga memfasilitasi penyusunan laporan keuangan dan laporan karena data yang disimpan dalam akun individu dapat dengan mudah dijumlahkan untuk presentasi. Namun, data yang disimpan dalam akun ringkasan tidak dapat dengan mudah dianalisis dan dilaporkan secara lebih rinci. Berikut merupakan tabel 2.2. Tabel 2.2 menunjukkan bagan akun yang dikembangkan Aston untuk S dan S. Setiap nomor rekening terdiri dari 3 digit. Digit pertama mewakili kategori akun utama dan menunjukkan di mana itu muncul di laporan keuangan S dan S. Jadi, semua aset lancar diberi nomor 100-an. Aset tidak lancar diberi nomor 200-an dan seterusnya. Digit kedua mewakili subakun keuangan utama dalam setiap kategori. Sekali lagi, akun diberi nomor agar sesuai dengan urutan kemunculannya dalam laporan keuangan. Digit ketiga mengidentifikasi akun tertentu yang data transaksinya akan diposting. Misalnya, akun 501 mewakili penjualan tunai dan akun 502 mewakili penjualan kredit. Demikian pula akun 101 hingga 103 mewakili berbagai akun kas yang digunakan oleh S dan S. Bagan jurnal. Data transaksi sering dicatat dalam jurnal sebelum dimasukkan ke dalam buku besar. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah yang akan didebit dan dikredit. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang jarang atau tidak rutin, seperti pembayaran pinjaman dan jurnal penyesuaian dan penutupan akhir period. Jurnal khusus mencatat sejumlah besar transaksi berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Berikut merupakan tabel 2.3. Tabel 2.3 adalah contoh jurnal penjualan. Semua informasi transaksi dicatat dalam satu baris, dengan setiap entry di debit ke piutang dan di kredit ke penjualan. Tidak perlu menulis penjelasan untuk setiap entry, seperti halnya entry jurnal umum, mengingat tingginya jumlah transaksi penjualan harian. Waktu yang dihemat dengan mencatat transaksi ini dalam jurnal penjualan, bukan dalam jurnal umum, cukup besar. Berikut merupakan gambar 2.2. Gambar 2.2 menunjukkan cara menjurnal dan memposting transaksi penjualan. Pertama, setiap penjualan kredit dicatat dalam jurnal penjualan.
Kemudian, setiap entry jurnal penjualan diposting ke akun pelanggan yang sesuai di buku besar membantu piutang usaha. Secara berkala, total semua entry jurnal penjualan diposting ke buku besar. Jejak audit atau audit trail merupakan catatan yang memungkinkan sebuah transaksi dapat ditelusuri dari dokumen sumber menuju ke sumber ringkasan total, laporan keuangan, atau sebaliknya, yaitu menyediakan jejak sebuah jumlah ringkasan total kembali menuju dokumen sumbernya. Komponen dari jejak audit meliputi catatan sumber, daftar transaksi, dan pengidentifikasi transaksi sehingga referensi dapat dibuat ke sumber transaksi. Meskipun umumnya jejak audit digunakan oleh auditor pada saat pemeriksaan untuk memperoleh bukti pemeriksaan, manajemen biasanya berkepentingan terhadap jejak audit. Jejak audit membantu manajemen untuk menanggapi pertanyaan dari pelanggan, supplier, dan pemerintah atas status pembayaran, pelunasan, pengiriman, dan perpajakan. Next. Selanjutnya, konsep penyimpanan data berbasis komputer. Konsep penyimpanan berbasis komputer merupakan sebuah kesatuan tentang informasi yang disimpan, seperti data karyawan, data persediaan, dan data pelanggan. Konsep penyimpanan data berbasis komputer ini memiliki entitas-entitas. Entitas-entitas ini antara lain seperti pelanggan, vendor, karyawan, barang, dan lain-lain. Kemudian, tiap entitas ini memiliki atribut-atribut. Sebagai contoh, pelanggan memiliki atribut, yaitu nama pelanggan, alamat, jumlah piutang, dan seterusnya. Kemudian, entitas-entitas ini disimpan dalam tabel. Setiap tabel memiliki banyak record atau banyak baris data. Tiap record ini memiliki atribut yang biasa digambarkan sebagai kolom. Atribut-atribut dalam entitas ini jarang diperbarui kecuali beberapa field, misalnya jumlah pembayaran dan jumlah piutang. Tabel-tabel ini juga disebut master file. Master file bersifat permanen. Mereka ada di seluruh periode fiskal. Namun, catatan file master individu dapat sering berubah. Misalnya, saldo akun pelanggan individu diperbarui untuk mencerminkan transaksi penjualan baru dan pembayaran yang diterima secara berkala. Catatan baru ditambahkan atau dihapus dari file induk. Misalnya, ketika pelanggan baru ditambahkan atau pelanggan lama dihapus. Berikutnya ada pengolahan data. Setelah data aktivitas bisnis telah dimasukkan ke dalam sistem, mereka harus diproses untuk menjaga agar database tetap terkini. 4 jenis aktivitas pemrosesan data yang berbeda yang disebut sebagai CRUD adalah sebagai berikut. Yang pertama, creating. Membuat catatan data baru seperti menambahkan karyawan baru ke database penggajian. Kedua, reading. Bacaan, mengambil atau melihat data yang ada. Ketiga, updating. Memperbarui data yang disimpan sebelumnya. Gambar 2.4 menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbarui catatan piutang dengan transaksi penjualan. Kedua catatan dicocokkan menggunakan nomor rekening, jumlah penjualan $360 ditambahkan ke saldo akun $1.500 untuk mendapatkan saldo baru $1.860. Yang keempat, deleting. Menghapus data seperti membersihkan file induk vendor dari semua vendor yang tidak lagi berbisnis dengan perusahaan. Lalu di sini ada gambar 24, yaitu seperti yang tadi, di mana data penjualan $360 ditambahkan ke saldo akun $1.500 menjadi saldo baru yaitu $1.860. Nah, di sini ada cara atau proses pembaruan file, yaitu yang pertama, verifikasi keakuratan data. Yang kedua, pencocokkan kunci utama, yaitu nomor akun. Ketiga, tambahkan jumlah transaksi saldo saat ini. Keempat, bandingkan saldo baru dengan batas kredit. Kelima, ulangi untuk semua transaksi. 6. Cetak ringkasan laporan. Pemutakhiran yang dilakukan secara berkala, seperti harian, disebut sebagai pemrosesan batch. Meskipun pemrosesan batch lebih murah dan lebih efisien, data terkini dan akurat hanya segera setelah diproses. Oleh karena itu, pemrosesan batch hanya digunakan untuk aplikasi seperti penggajian yang tidak perlu sering diperbarui dan yang secara alami terjadi atau diproses pada periode waktu tertentu.
Sebagian besar perusahaan perbarui setiap transaksi saat terjadi, yang disebut sebagai pemrosesan waktu nyata karena memastikan bahwa informasi yang disimpan selalu terkini sehingga meningkatkan kegunaan pengambilan keputusannya. Ini juga lebih akurat karena kesalahan input dan data diperbaiki secara real time atau ditolak. Ini juga memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Kombinasi dari dua pendekatan ini adalah pemrosesan batch online, di mana data transaksi dimasukkan dan diedit saat terjadi dan disimpan untuk diproses nanti. Pemrosesan batch dan pemrosesan real time dirangkum dalam gambar 25. Ya, di gambar 25 yang pertama ada pemrosesan batch. Pemrosesan batch yaitu yang pertama ada sumber grup dokumen menjadi batch menghasilkan kontrol total. Lalu masukkan batch dan ditentukan sebelumnya kali atau batch ukuran, sortir file dan mengedit data sewajarnya, lalu menyimpan data sementara mengajukan, lalu proses semua batch memperbarui file master lama dengan transaksi data membuat berkas induk baru, dan ini berkaitan dengan master file, lalu cetak atau tampilkan secara elektronik hasil yang diinginkan, juga mencetak atau menampilkan laporan kesalahan, laporan transaksi, dan mengontrol total laporan. Lalu ini yang kedua ada pemrosesan batch online, yaitu yang pertama memasuki transaksi ke dalam sistem seperti yang terjadi, lalu menyimpan data sementara mengajukan, lalu proses file sementara ditentukan sebelumnya waktu, memperbarui file master lama dengan transaksi data membuat berkas induk baru, dan ini berkaitan dengan master file. Lalu terakhir cetak atau tampilkan secara elektronik hasil yang diinginkan. Lalu yang tiga ada pengolahan waktu sebenarnya atau real time. Yang pertama, memasuki transaksi ke dalam sistem seperti yang terjadi. Lalu, proses transaksi sebagai masuk terjadi. Memperbarui file induk dengan data transaksi dan berkaitan dengan master file. Lalu, yang terakhir, cetak atau tampilkan secara elektronik hasil yang diinginkan. Selanjutnya, keluaran informasi. Langkah terakhir dalam siklus pemrosesan data adalah keluaran informasi. Saat ditampilkan di monitor, output disebut sebagai soft copy, dan ketika dicetak di atas kertas, itu disebut sebagai hard copy. Informasi biasanya disajikan dalam salah satu dari tiga bentuk, yaitu dokumen, laporan, atau response query. Yang pertama, dokumen. Dokumen merupakan catatan transaksi atau data perusahaan lainnya. Beberapa seperti cek dan faktur dikirimkan pihak eksternal lainnya, seperti laporan penerimaan dan permintaan pembelian digunakan secara internal. Dokumen dapat dicetak atau dapat disimpan sebagai gambar elektronik di komputer. Selanjutnya laporan. Laporan digunakan oleh karyawan untuk mengontrol kegiatan operasional dan oleh manajer untuk membuat keputusan dan merumuskan strategi bisnis. Pengguna eksternal memerlukan laporan untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan, menilai kelayakan kredit, atau mematuhi persyaratan peraturan. Beberapa laporan seperti laporan keuangan dan analisis penjualan dibuat secara teratur. Lainnya diproduksi atas dasar pengecualian untuk menarik perhatian pada kondisi yang tidak biasa. Dan yang terakhir, query response. Query basis data digunakan untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk menangani masalah dan pertanyaan yang memerlukan tindakan atau jawaban cepat. Seorang pengguna memasukkan permintaan untuk sepotong informasi tertentu, diambil, ditampilkan, atau dianalisis seperti yang diminta. Response query ini berulang sering dikembangkan oleh spesialis sistem informasi. Selanjutnya adalah pemrosesan transaksi blockchain. Dengan munculnya cryptocurrency, teknologi baru yang disebut blockchain mengubah cara transaksi keuangan serta banyak jenis transaksi lainnya dicatat, diproses, dan disimpan. Sementara internet adalah jaringan informasi dan blockchain adalah jaringan nilai dan kepercayaan. Artinya, barang-barang berharga dapat ditukar dengan cara yang aman dan terpercaya. Blockchain lebih dari sekadar database. Ini adalah cara baru untuk memproses, menyimpan, berbagi, dan mencari informasi. Secara singkat, blockchain bisa diumpamakan dengan buku besar yang terdistribusi, terdesentralisasi, dan publik. Blockchain secara harfiah diartikan sebagai rantai blok. Blok dan rantai dalam konteks ini, kita sebenarnya berbicara tentang informasi digital blok yang disimpan dalam basis data publik atau rantai.
Selanjutnya ada cara kerja blockchain. Cara kerja blockchain adalah dimulai ketika sebuah blok menyimpan data baru. Sistemnya terdiri dari dua buah jenis rekor, yaitu transaksi dari blok. Setiap blok pada teknologi ini akan berisi hash kriptografi, sehingga membentuk jaringan. Fungsi dari hash kriptografi adalah untuk mengambil data-data dari blok asal dan mengubah menjadi compact string. Sifatnya yang P2P peer-to-peer membuat komputer dalam jaringan memeriksa dan memastikan informasi atau data dalam blok adalah transaksi yang valid. Proses ini adalah terdesentralisasi yang terjadi di antara berbagai mode. Selanjutnya penggunaan teknologi blockchain. Sektor utama yang dapat memanfaatkan teknologi blockchain adalah bidang keuangan atau finansial. Pada sektor finansial, blockchain diibaratkan sebagai buku kas digital yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dengan mudah tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak atau lembaga keuangan pada umumnya. Blockchain membuat seluruh transaksi di dalamnya menjadi lebih transparan dan aman, sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan data seperti suap dan korupsi. Blockchain memiliki keunggulan beragam untuk para penggunanya, di antaranya adalah yang pertama, sistem transaksi yang transparan, yang kedua memiliki proteksi data yang baik, yang ketiga efisiensi dan lebih cepat, yang keempat keamanan yang terjamin, dan yang terakhir kelima sistem audit yang lebih baik. Enterprise Resource Planning atau ERP System. Sebagian besar organisasi besar dan menengah menggunakan sistem ERP untuk mengordinasikan dan mengelola data, proses bisnis, dan sumber daya perusahaan. Sistem ERP mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan manajer dan pihak eksternal untuk menilai perusahaan. ERP adalah sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi, seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen persediaan, ke dalam satu sistem. Sistem ERP termodulasi, di mana perusahaan dapat membeli modul individu yang memenuhi kebutuhan spesifik mereka. ERP memfasilitasi aliran informasi di antara berbagai fungsi bisnis perusahaan dan mengelola komunikasi dengan pemangku kepentingan luar. Sistem ERP bersifat modular, dengan setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomatisasi proses bisnis standar. Desain modular ini memungkinkan bisnis untuk menambah atau menghapus modul sesuai kebutuhan. Modul ERP yang umum meliputi yang pertama ada finansial yang mencakup buku besar dan sistem pelaporan. Berisi buku besar, piutang, hutang, aset tetap, penganggaran, manajemen kas, dan persiapan laporan manajerial dan laporan keuangan. Yang kedua ada Human Research and Payroll yang berisi sumber daya manusia, penggajian, tunjangan karyawan, pelatihan, waktu dan kehadiran, tunjangan dan pelaporan pemerintah. Yang ketiga ada Order to Cash atau siklus pendapatan. Berisi entry pesanan penjualan, pengiriman, inventaris, penerimaan kas, dan perhitungan komisi. Yang keempat ada Purchase to Pay atau siklus pengeluaran. Berisi pembelian, penerimaan dan pemeriksaan persediaan, manajemen persediaan dan gudang, dan pengeluaran kas. Selanjutnya ada manufacturing atau siklus produksi yang berisi engineering, penjadwalan produksi, tagihan bahan, barang dalam proses, manajemen alur kerja, kontrol kualitas, manajemen biaya, serta proses dan proyek manufaktur. Selanjutnya ada project management yang berisi perhitungan biaya, penagihan, waktu dan pengeluaran, unit kinerja, dan manajemen aktivitas. Selanjutnya ada customer relationship dan manajemen yang berisi penjualan dan pemasaran, komisi, layanan, kontak pelanggan, dan dukungan pusat panggilan. Yang terakhir ada sistem tools, yaitu alat untuk membuat data file master yang menentukan aliran informasi,
kontrol akses, dan sebagainya. Berikut adalah contoh sistem ERP yang terintegrasi. Di dalam basis data ERP yang terintegrasi, terdapat siklus pendapatan yang meliputi penjualan barang dan jasa dan penerimaan pembayaran. Kemudian ada siklus pengeluaran yang meliputi pembelian barang dan jasa sehingga mengakibatkan adanya pembayaran. Selanjutnya ada siklus produksi yang meliputi penggunaan waktu karyawan, penggunaan bahan mentah, dan penggunaan mesin untuk membuat produk. Selanjutnya ada siklus SDM atau penggajian yang meliputi penggunaan waktu karyawan dan pembayaran karyawan. Selanjutnya ada buku besar dan sistem pelaporan yang menghasilkan laporan dan pernyataan keuangan. Adapun keuntungan dalam penggunaan sistem ERP, yang pertama, ERP memberikan pandangan tunggal yang terintegrasi di seluruh perusahaan dari data organisasi dan situasi keuangan. Menyimpan semua informasi perusahaan dalam satu database meruntuhkan hambatan antar departemen dan merampingkan arus informasi. Kedua, input data ditangkap atau dikunci sekali, bukan beberapa kali, karena dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Mengunduh data dari satu sistem ke sistem lainnya tidak lagi diperlukan. Yang ketiga, manajemen memperoleh visibilitas yang lebih besar ke setiap area perusahaan dan kemampuan pemantauan yang lebih besar. Karyawan menjadi lebih produktif dan efisien karena mereka dapat dengan cepat mengumpulkan data baik dari dalam maupun dari luar departemen mereka sendiri. Yang keempat, organisasi memperoleh kontrol akses yang lebih baik karena ERP dapat menggabungkan beberapa izin dan model keamanan ke dalam satu struktur akses data. Prosedur dan laporan distandarisasi di seluruh unit bisnis. Standarisasi ini dapat sangat berharga dengan merger dan akuisisi karena sistem ERP dapat menggantikan sistem yang berbeda dengan sistem tunggal yang terpadu. Selanjutnya, layanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan, inventaris yang tersedia, informasi pengiriman, dan detail transaksi pelanggan sebelumnya. Yang terakhir, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real-time dan otomatisasi proses manufaktur mengarah pada peningkatan produktivitas. Tetapi, sistem ERP juga memiliki kelemahan. Di antaranya, yang pertama adalah biaya, di mana perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya konsultasi untuk ERP terbilang cukup mahal. Yang kedua, jumlah waktu yang dibutuhkan, yaitu diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memilih dan menerapkan sistem ERP sepenuhnya. Tergantung pada ukuran bisnis, jumlah modul yang akan diimplementasikan, tingkat penyesuaian, ruang lingkup perubahan, dan seberapa baik pelanggan mengambil kepemilikan proyek. Akibatnya, implementasi ERP memiliki risiko kegagalan proyek yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah perubahan proses bisnis. Kecuali jika perusahaan ingin menghabiskan waktu dan uang untuk menyesuaikan modul, mereka harus beradaptasi dengan proses bisnis standar sebagai lawan dari mengadaptasi paket ERP ke proses perusahaan yang ada. Kegagalan untuk memetakan proses bisnis saat ini ke perangkat lunak ERP yang ada merupakan penyebab utama kegagalan proyek ERP. Yang keempat adalah kompleksitas. Karena mengintegrasikan banyak aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda, masing-masing memiliki proses aturan bisnis, semantik data, hierarki otorisasi, dan pusat keputusan yang berbeda pula. Selanjutnya adalah perlawanan. Tidak mudah meyakinkan karyawan untuk mengubah cara mereka melakukan pekerjaan mereka, melatih mereka dalam prosedur baru, menguasai sistem baru, dan membujuk mereka untuk berbagi informasi sensitif. Perlawanan dan kaburnya batas-batas perusahaan dapat menyebabkan masalah dengan moral karyawan, akuntabilitas, dan garis tanggung jawab.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.